terus. Pak Urayo. Terus. Ah, Ya, terus. Wali. Biar disiram pakai air panas tuh. Kak kelihatan kan enggak? Hmm. Kagak kelihatan. Ya. Kasus seperti itu kita akan fungsi pendampingan nanti, dan juga kita proaktif juga dengan adanya laporan. Malah banyak yang KPH oleh korban meminta kita untuk mendampingi, malah sampai ke meja hijau kita dampingi kapasitas, ya. Ada yang juga sampai ke kalau dari keluarga korban datang ke kita, ya. kita dampingi ke APH. APH. Kalau duluan ke APH sendiri yang nelfon kita biasanya. Untuk kita Koordinasi ke pihak keluarga juga, ya malu lah ada kasus-kasus, misalnya pelecehan seksual mungkin. Tapi kan itu ada kewajiban kita juga untuk menanganinya, itu mungkin dilaporkan oleh di luar keluarganya kita. Iya, banyak, malah ada perlawanan juga beberapa kasus, kita akan ada kewajiban, ya. Ada perlawanan dalam arti tidak mau menerima kita untuk sebagai pendamping untuk Kalau spesialnya untuk kasus ini, apakah Bapak sendiri yang melapor atau spesial untuk? Begini, tadi kan kita belum dapatkan kronologis data yang bersangkutan ini. Soalnya ini saya perintahkan ya ibu-ibu ini ke keluarganya dulu. Mereka nih ditampung di sana selama 3 hari. Langsung diterbangkan ke Saudi Arabia. 1 minggu setelah kerja di majikan ini, terdapat penyiksaan. Apakah ini bisa dinamakan sebagai human trafficking? Kalau untuk dikatakan human trafficking, mungkin bisa saja kami mengatakan itu. Tapi apakah nanti ada keterlibatan dari pihak keluarga dan PJTKI-nya itu, kesepakatan bersama kita tidak tahu. Yang jelas untuk saat ini bagaimana cara pemulangan dulu yang menjadi prioritas kita. Terlepas dari kasus hukumnya nanti yang akan kita hadapi itu melaporkan PJTKI-nya atau pihak dari keluarga korban pemalsuan data itu maksud Nada diprioritaskan adalah bagaimana penjemputan dan pemulangan dari si korban ini. Nah, yang bisa DP3A katakan sekarang adalah mengkoordinasikan kepada pihak pusat ya, bukan saja PJTKI ya, PJTKI juga termasuk, tapi nanti di bagian pusat karena kan di sana keberangkatan embarkasi gitu ya. Embarkasi. Di sana yang kami koordinasikan bagaimana proses pemulangannya, karena diketahui tadi seperti di awal adalah ilegal, itu pun juga mungkin sedikit memakan prosedur yang cukup rumit gitu. Kalau semuanya terpenuhi kan kita bisa saja dengan cepat dan cepat menanganinya, tapi karena ini sedikit ada kendala karena ilegal, mungkin ya kita upayakan nanti. Pokoknya yang menjadi prioritas adalah kerjasama dan semuanya adalah pemulangannya ini. Ya. Kalau untuk identitasnya sendiri kami juga baru mengetahui kan dari teman-teman dari bapak-bapak bahwa diketahui anak itu identitasnya perempuan itu masih di bawah umur, lebih ke trafficking gitu. Human trafficking. Nah, sejauh itu sih kami belum bisa menanggapi, tapi yang pasti Dinas Pemberdayaan dan Perempuan pernah juga menangani kasus-kasus yang seperti ini. Kalau yang anak ini mungkin lebih khusus lagi. Insya Allah nanti bisa kita rapatkan dulu bagaimana cara penanganannya, pemulangannya ya. Ya karena pasti melibatkan dinas sosial, nakar trans dan dari Langkah serius yang dilakukan untuk mencoba untuk komunikasi sampai ke pusat untuk agar beliau ini bisa pulang gitu loh. Seperti harapan keluarga. Sampai sejauh mana sih gitu? Sekarang saat ini kan Ibu Kepala Dinas kita masih luar daerah. Ya.
kebetulan sekali kasus ini baru kami baca itu Tadi dari malam. medsos tadi malam Iya, ya. semalam. Nah, itu dikirim oleh teman kita yang di provinsi. Nah, setelah kita baca di sana nggak tercantum umur anak itu sekian. Yang pasti anak ini adalah seorang TKW yang saat ini mengalami penyiksaan di sana. Terlepas dari anak, perempuan Iya. pun juga tetap kami tetap tangani. iya. Akan tetapi seperti yang bukan saling menyalahkan sih, Iya. karena kan ini termasuk ilegal. Kita paham ilegal berarti kan di luar dari daftar yang ada di Nakertrans. Nah, begitupun juga dari DP3A pun belum mendapatkan, seperti yang kami katakan tadi, adalah belum mendapatkan laporan pengaduan baik dari pihak keluarga maupun dari pihak-pihak pemerhati itu. Tadi malam sempat dibahas juga dalam grup dinas. Jadi insya Allah nanti langkah-langkah konkretnya akan kita bersama. Iya. Sebenarnya kita inginkan saat ini kalau bisa dari pihak keluarga itu datang melaporkan kejadian ya, ini gitu. supaya kami bisa Iya. apa ya istilahnya itu Mengetahui kayak data-datanya. data mengetahui kronologis Seperti apa, kejadiannya, kapan berangkatnya, kapan lewat berangkatnya. siapa. Kan kalau nggak ada by name by Nggak tahu address, kita. kami juga tidak bisa melakukan Apa-apa. upaya apapun. Hari ini saya perintahkan segera hubungi Iya. keluarga. Itu yang lebih supaya lebih cepat, supaya tidak miss komunikasinya, terutama kait dengan pendataannya. Kait dengan peran DP3A yang selama ini ya penanganan korban ya baik perempuan dan anak, memang kapasitas kita nanti pendampingan itu ada kewajiban kita. Kalaupun merasa terganggu psikologi, kita siapkan psikolog untuk pendampingannya. Kalaupun juga kita koordinasikan kaitan dengan kesehatan, kita juga tetap mendampingi kesehatan. Itu yang kita lakukan selama ini. Yang kedua, kaitan dengan teknisnya memang di Depnaker ya, kaitan dengan pemberangkatan, persyaratan pendaftaran, persyaratan dari mereka yang akan keluar sebagai TKW itu memang teknisnya di sana. Kemarin malam sekitar jam 12 malam itu diteleponin sama dia. Kami dari KBRI telah menerima pengaduan Bapak itu bla bla bla, dia bilang sementara ini majikan dan majikan itu kami telepon dan dia belum pernah diangkat, dia bilang. Apa sempat disimpan nggak nomor dari KBRI? Ada semua. Lalu selang 2 jam lagi, kita jam 2 malam, dia nelfon lagi sama orang itu yang mengaku KBRI itu. Ya. Bapak, ini banyak maaf sampai sekarang kita belum bisa nelfon majikan ini, belum mau diangkat. Tapi yang namanya Pak Imam yang di Jakarta itu sudah saya hubungi, dia bilang. Dia harus mengirim bukti visa Anda kasih itu, dia bilang. Lalu apa katanya Pak? Iya, dia akan mengirimnya. Yang karena majikan itu telah memblok nomor WA saya, gitu alasannya. Yang kita takutkan sekarang, posisi yang mengatakan diri KBRI itu takut itu bukan orang KBRI. Itulah saya Ibu. Komplotan mereka gitu maksudnya. Itulah saya Ibu, makanya ya saya lanjut lagi dulu.